Pemirsa, sindikat pemalsuan materai diungkap polisi dengan 7 orang dijadikan tersangka pembuatan dan peredaran materai palsu. Penangkapan itu atas dasar kecurigaan penyelundupan materai via jasa pengiriman melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari ratusan materai palsu yang disita, negara diperkirakan merugi hingga puluhan miliar rupiah. Bagaimana sepak terjang para pelaku itu ditangkap? Selengkapnya digerebek on location. Kita sudah berhasil mengungkap materai palsu pada bulan Maret 2021. Ada barangnya taruh mana? Ketika digoyang, maka materai itu akan berubah warna, yang tadinya kemerah-merahan itu menjadi berwarna hijau. Ini saya kira yang paling mudah bagi masyarakat untuk bisa mengidentifikasi mana materai yang asli dan mana materai yang palsu. 12,5 miliar kerugian negara akibat dari peredaran materai palsu. Baru dirilis awal Januari 2021 lalu, materai senilai Rp10.000 ini sudah ada yang dipalsukan. Sindikat pembuat materai palsu ini berhasil diungkap oleh Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Otak komplotan merupakan residivis atas kasus yang sama di tahun 2008 lalu. Berawal dari adanya fasilitas collect item ini, kami mendapatkan laporan dari masyarakat pengguna jasa Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta bahwa di fasilitas pengiriman collect item ini ternyata ada barang yang dikirimkan adalah sejenis materai. Mengapa dengan fasilitas collect item yang pengiriman barang-barang berharga ini, kenapa harus materai yang dikirimkan? Contoh kami dapati dari Jakarta dikirimkan ke Surabaya, dari Jakarta dikirimkan ke Jogja, dari Jakarta dikirimkan ke Semarang. Pikiran kami adalah ini pasti ada timpang ekonomi atau timpang harga. Atau bahasanya yang kami sampaikan di sini adalah ada dugaan pemalsuan materai. Dibuka isi dalamnya apa tuh? Keluarin. Buka. Taruh di sini. Balik. Ya, materai. Mbak, itu apa, Mbak? Mau dapat barang ini dari mana? Jujur. Dari Orang. Orang itu siapa? nomor. Hah? Kamu dapatnya bagaimana bisa mendapatkan barang itu? Beranjak dari dugaan tersebut, beranjak dari pemeriksaan laboratoris yang menyatakan bahwa ada dugaan pemalsuan materai dari awal bulan Maret sampai dengan kami melakukan press conference kemarin di pertengahan Maret 2021, 7 orang telah kami tetapkan sebagai tersangka, di mana 6 orang berhasil kami amankan. Ini apa? Ini apa? Hah? Ini apa? Iya, paham. Siapa yang buat? Saya Pak. Ini apa kamu? Kunci mobil mana? Kunci mobil. Mobil semua. Keluarin semua. Mari semua. Handphone mana? Handphone mana? Kami membandingkan dengan yang asli dengan yang palsu materainya. Dan ternyata benar, yang dikirimkan melalui fasilitas collect item tersebut adalah materai yang palsu. Nah, ditanya itu ya? Iya. Ditanya. Yaudah. Geledah semua. Ini, Bang. Iya, geledah semua. Ini alatnya. Hah? Ini dua-duanya nih. Mobilnya. Ya itu enggak, Pak. Ini rusak, ini. Rusak. Ini. Itu, Pak. Ini alatnya. Ya, betul. Lihat sendiri ya. Iya, Pak. Laptopnya di mana? Bahan mentahnya siapa?
Ini contohnya ada orangnya di sini Pak. Gimana dia? Saya tahu saya rumahnya Pak. Demi Allah saya takut rumahnya. Jadi demi Allah saya nggak tahu rumahnya. Aktor utama yang kemudian menyebabkan rangkaian tindak pidana pemalsuan materai ini terjadi. Karena apa? Yang bersangkutan adalah yang memiliki seperangkat alat. Kenapa saya berusaha seperangkat alat? Karena mulai dari lembaran kertas yang kemudian dilapisi dengan plastik sehingga mengkilat, dilanjutkan dengan alat untuk mencetak sehingga warnanya hampir mirip atau bahkan dibilang mirip sekali dengan yang asli. Bahannya seperti ini dapat kami sita dari tersangka 1 atas nama saudara SR. Kemudian selanjutnya adalah ada yang disebut sebagai perforasi atau lubang yang terdapat pada atas bawah kanan kiri dari materai. Seperangkat alat ini dimiliki oleh saudara SR, adalah seseorang intelektual dader. Dari kepolisian Mas. Kamu kenal kan sama Bawa. Kerja apa kamu? Jujur deh, yang jujur, nggak usah pura-pura ini ya. Teman-teman kamu udah kita semua. Para tersangka ini artinya bukan hanya satu tersangka, para tersangka ini bekerja secara sindikasi. Mereka ini sindikat, pembagian tugasnya jelas. Itu buat apa itu? Mbak. Buat apa ini? Ada barangnya nggak? Taruh mana? Coba dikeluarin Mbak, kalau ada Mbak. Nggak ada Bang. Ada Bang masih. Ini banyak Bang. Ternyata saudara SR ini adalah yang telah tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta tetapkan sebagai daftar pencarian orang atau masyarakat sering bilang sebagai buronan. Atas apa? Kasus yang sama. Kita berhasil mengungkap materai palsu pada bulan Maret 2021. Kemudian juga barang bukti yang kita sita ini perlu rekan-rekan ketahui, satu rim kertas itu jumlahnya 500. Yang kita sita 50 rim. Apabila dikalikan dengan 500 berarti 25.000 lembar. Satu lembarnya ini dapat membuat 50 materai. Hitung-hitungan kasar antara Polri, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, dan Perum Peruri bahkan sampai pada angka 35 miliar potensi pendapatan negara yang bisa diselamatkan. Kertas yang telah dicetak, dipasangkan warna, dipasangkan aluminium foil akan tidak sama persis dengan yang asli jika tidak ada lubang yang mengikuti di atas bawahnya. Sama persis. Kalau tidak diperhatikan dengan baik, maka tidak ada yang bisa dibedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Udah berapa lama kerja sama Pak? Kurang dari 1 tahun. Untuk Pak mendesain dan ngeprintnya gitu ya. Untuk bahan-bahannya kayak kertas, hologram, siapa yang nyiapin? Saya tidak tahu. Digoyang, maka materai itu akan berubah warna, yang tadinya kemerah-merahan itu menjadi berwarna hijau. Ini saya kira yang paling mudah bagi masyarakat untuk bisa mengidentifikasi mana materai yang asli dan mana materai yang palsu. Dan tersangka kami ambil keterangan bahwa yang bersangkutan sudah 3 tahun ke belakang berjalan melakukan kegiatan kejahatan ini.
Terhadap perbuatan para tersangka memalsukan materai ini, kami kenakan pasal berlapis mulai dari pasal 253 KUHP, kami hubungkan dengan kata dan atau 257 KUHP, sampai dengan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Para tersangka diancam dengan ancaman hukuman penjara sampai dengan 7 tahun. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan akan peredaran materai palsu dan tidak mudah tergiur dengan tawaran harga yang murah di bawah nilai nominalnya. Hal ini bisa dilakukan dengan 3 metode: dilihat, diraba, dan menggoyang materai tempel.